Halo guys, kembali lagi dengan Balita Basa-basi Lintas Angkatan. Yeay. Saya Aneta dan di sini ada Arya. Kami yang akan menemani kalian di episode Balita kali ini. Episode kali ini tentang apa sih, Mai? Nah, kebetulan kita udah kedatangan 2 tamu kece nih. Oke. Nah, 2 tamu kece ini berbakat dalam bidang kesenian. Wow. Oke, langsung saja kita sambut ya Kayla Shira Amir dan Refka Anjani. Tepuk tangan dong. Oke, boleh dulu dikenalkan dulu nama kalian siapa, dari kelas apa? Dari Refka dulu mungkin. Halo semua, nama aku Refka dari kelas 11-4. Oke, Halo, nama aku Kayla Shira Amir dari kelas 10-2. Oke, nah gimana nih sebelum kita mulai kabarnya? Ini kan udah sore banget ya, udah jam 4 nih. Gimana pesan kalian? Jujur capek sih, cuma Capek ya? karena Balita tuh menyenangkan, jadi aku semangat. Masih kuat? Iya, masih. Masih kuat dong, harus kuat. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya, Mai? Oke, dari pertanyaan aku mau nanya nih, tentang kan berbakat banget ya, makanya kalian bisa diundang di Balita ini. Nah, aku mau nanya nih, bisa nggak sih kalian ceritain sedikit tentang diri kalian dan latar belakang pendidikan kalian terkait di bidang seni nih? Ini mulai dari dulu. Kak Refka dulu. Silakan yang mana aja dulu, bebas. Oke. Untuk latar belakang pendidikan aku di sini dulu, aku itu dari SD kelas 2 udah mulai menekuni bidang musik ini. Dari aku ikut les piano, gitar, keyboard, sama solo vokal terakhir. Oh, banyak ya? Ya. Oke. Lumayan. Lumayan banyak, oke. Kalau Aira sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, aku nggak pernah ikut les atau apapun kayak gitu, karena emang nggak punya waktu. Sama untuk mulai nyanyi tuh emang udah dari kecil. Ya, sedikit. Nah, tadi kan aku udah dengar dari kamu dulu kalau kalian tuh emang udah minat kalian di bidang situ udah lumayan baik banget ya. Nah, aku pengen nanya nih, motivasi kalian untuk memperkaya dalam bidang ini tuh apa sih? Sampai kalian sampai sekarang tuh bisa stand out dalam bidang ini? Sebenarnya kalau motivasi tuh dari diri sendiri ya, sama karena hobi aja sih, karena aku suka musik, suka dengerin lagu juga. Terus dari keluarga aku pun juga emang lumayan mendalami dunia musik, terutama dari ayah aku sama kakak aku. Jadi Ikut nge-push lah alur ya, gitu. ya. Iya, Oke. Iya, kalau dari diri aku juga tuh sama, karena background dari keluarga aku tuh kebanyakan semuanya emang pada nyanyi, jadi emang kayak keturunan gitu. Dan emang tuh untuk motivasi sendiri, keluarga dan teman-teman tuh pada nge-support banget. Sekolah juga nge-support karena ngasih tahu lomba-lomba gitu-gitu. Oke, interesting. Oke, lanjut ya. Sekarang aku mau nanya dulu nih, kalian ikut lomba-lomba gitu gak? Kalau misalnya iya, boleh kasih tahu nggak nih prestasi yang paling menonjol kira-kira apa ya di antara lomba yang kalian pernah ikuti? Boleh. Kalau dari aku kan kemarin baru menang ya, Wow. juara 3 lomba nyanyi di lomba nasional. Dan itu menurut aku paling menonjol karena emang baru berani untuk lomba yang sendiri, karena kan sebelumnya cuma band doang. Cool. Lanjut. Aku coba lanjut. kalau aku tuh sebenarnya kalau ikut lomba baru semenjak masuk Avicenna ya. Di kelas 10 tuh aku udah mulai ikut lomba gamelan waktu itu. Tapi aku waktu itu nyanyi juga, dan alhamdulillah menang kelompok terbaik kalau nggak salah. Terus sebelumnya juga pernah ikut FLS 2 and solo vokal, sama yang terakhir ini aku juara 1 lomba solo vokal di lingkup nasional. Wow. Keren banget. Sama gue sharing dikit kan ya. Boleh. Aku karena dulu aku ikut les juga di salah satu kursus gitu, aku juga sempet ikut konser kayak tampil di umum gitu. Oke. Aku mau nanya nih. Ini prestasi kalian keren banget ya. Nah, aku penasaran nih pas kalian ikut konser tadi itu ikut lomba tadi, perasaan kalian gimana sih? Kayak apakah kalian ngerasa gugup atau mungkin kalian udah ngerasa percaya diri nih kalau memang aku emang bisa sih dari ini, jadi aku percaya aja gitu. Sebenarnya kalau gugup tuh pasti ada ya, apalagi kalau udah mau naik ke panggung. Takut ada miss salah juga, sering kejadian begitu lah gitu. Tapi sebenarnya kalau udah masuk di panggung itu tuh semua perasaan udah hilang, karena aku sendiri udah mulai enjoy dengan pembawaan aku gitu. Oh, oke.
Kalau aku sih emang masih agak gugup ya karena emang belum lama banget nih tampil gitu. Jadi masih rada-rada gugup dan emang benar kayak Kak Revka itu takut salah di pertengahan atau emang suaranya tiba-tiba kegok gitu. Oh, oke. Aku mau nanya lagi nih, ada karena kita udah denger Revka sama Kayla ini udah ikut berbagai macam lomba. Kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam ikut lomba-lomba tersebut? Mau Kayla dulu atau aku dulu? Ketakutan besar. Sebenarnya sih, tantangan terbesar tuh lebih kayak kalau misalkan lagi nyanyi nih tiba-tiba tuh lupa nada atau enggak suaranya tiba-tiba serak gitu, itu takutnya memalukan juga kan. Apalagi tuh kadang aku kayak nggak terlalu pede untuk nyanyi depan orang karena emang belum pede gitu. Oke, berarti intinya rasa gugup yang belum bisa dikontrol ya? Iya. Kalau aku pribadi lebih ke kalau ikut lomba sama tampil-tampil itu tuh lebih ke latihannya sih. Kadang kalau mau latihan tuh harus nyari mood dulu kan ya. Gitu. Tapi selebihnya aman sih. Oke. Menurut kalian ada nggak sih peran dari sekolah buat mendukung perjalanan kalian menuju mencapai prestasi di bidang musik ini? Untuk aku sendiri, aku pribadi tuh ngerasain kalau Afiskan ini tuh mendorong muridnya untuk ikut lomba dengan mereka kasih informasi, terus sempet diseleksi juga kan ya murid-murid yang emang punya bakat di bidang itu. Jadi sekolahnya tuh mendorong siswanya untuk ikut mengikuti lomba dan mencapai prestasi mereka gitu. Terus terlebih dari Student Lighthouse juga ya ada beberapa program kerja yang bisa dibilang tuh menjadi wadah bagi kita untuk mengasah kemampuan kita lah gitu. Iya, aku ngelanjutin aja ya. Emang untuk dari sekolah sendiri kan dikasih nih kadang beberapa kayak lomba-lomba gitu, dan siapapun yang minat tuh boleh ngikutin, nanti diajarin atau nggak dibantu gitu. Dibimbing lah ya. Iya, dibimbing istilahnya. Oke nih, tadi kan kita udah denger ya, Mai, tentang prestasi mereka, pengalaman mereka. Nah, pasti tentunya buat mengachieve suatu hal ini kan pasti membutuhkan suatu strategi kan. Nah, aku pengen tahu deh, strategi kalian untuk bisa menggapai pengalaman sama prestasi itu apa sih? Gimana caranya? Boleh dong spill. Sebenarnya yang penting niat sih, niat, latihan, and trust yourself gitu. Kalau aku sendiri sih support yang banyak, karena supportnya emang selalu hal yang penting supaya confidence-nya tuh tinggi. Nah, abis itu ya baru kayak Kak Revka untuk latihan dan lain-lainnya. Oke, interesting. Kira-kira ada tips nggak nih untuk mengatasi rasa gugup yang tadi kalian bilang? Just take a deep breath guys. Iya. Iya. Sama kalau aku tuh tipe orang yang kalau gugup aku nggak ngelihat muka penonton satu-satu gitu. Ya kan penonton tuh duduk ya. Jadi aku ngeliatnya tuh ke tembok depan kan ke mereka gitu. We didn't see the audience. Oke. Segitu saja. Ada lagi? Ada lagi. Iya, segitu saja. Jadi terakhir nih kita mau tanya ke Kayla sama Revka, apa sih pesan terakhir yang pengen kalian sampein untuk pendengar podcast Balita kita hari ini? Sebenarnya pesan terakhir ya mungkin just trust yourself, follow your path, dan percaya diri sih gitu. Wow. Untuk mencapai prestasi atau that point. Ya keinginan kalian tuh kalian harus percaya diri dulu dan mau coba hal baru, karena kalau kita nggak mau coba hal baru atau kita nggak mau buka pintu lain tuh nggak akan kebuka, chance itu nggak akan kebuka buat kalian semua. Period. Oke. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ini cerita pribadi ya. Kemarin tuh sempat ketolak jadi audition Sherina dan itu nggak apa-apa karena tuh meskipun gagal sekali, it doesn't mean kamu tuh harus berhenti di situ aja, karena kegagalan tuh bukan suatu hal yang harus bikin kita ngedown, karena pasti
ya Tuhan juga membuka jalan-jalan yang lebih baik. Wow, that's cool, that's cool. Oke, paling itu aja ya, Mai. Nah, paling kita udah bicara banget dengan this amazing two leaders. Mereka juga, kalau misalkan maybe one day kan ketemu papasan sama mereka berdua, mungkin bisa kali ya ngomong tentang kayak gini atau enggak sharing-sharing aja, saling ini bikin mutualan apa kayak ya gitulah. Nah, paling itu aja ya. Langsung kita close aja. Sekian dari acara Balita hari ini. Sampai jumpa di Balita selanjutnya. Bye. Thank you. Bye.